Oke, good morning everyone. So, bisa mendengar suara Miss Uli dengan baik? Kalau bisa, yuk silahkan tunjukkan dengan mengaktifkan kamera kalian dimanapun kalian berada. Let's go. Yuk, silahkan. Yuk, silahkan. Alicia, Cindy, Kalista, and then Gabriela, Febriana, Cindy, ya, yang masih belum juga kita masih tunggu juga, nggak apa-apa. Wait a minute. Suara Miss Uli clearly ya di sana ya, Kalista ya. Oke, good. Oke, cuman 2 orang saja yang mengaktifkan kamera. Mana nih yang lainnya nih? Oke. To-do list, time management. Thank you so much ya buat kalian yang sudah memakai. Mungkin bisa semuanya memakai yang diberikan. Oke, silahkan digunakan background-nya masing-masing. Kok Miss Uli dari tadi mengubah nggak bisa ya? Oke, ya oke baiklah. Coba. Malah Miss Uli yang nggak bisa download ya. Ininya, wait a minute. Oke, karena materi kita cukup agak banyak, jadi Miss Uli akan Oke, apakah sekarang backgroundnya Miss Uli sudah kelihatan ya? Saya bingung kenapa ya backgroundnya Miss Uli doang yang nggak kelihatan di kalian. Miss izin off cam karena kurang bagus juga Miss. Oke, baiklah. Yang bisa on cam good ya, good job ya, karena ini akan menjadi penilaian dari Miss Uli juga ya. Jadi silahkan kalau memang bisa diaktifkan semua kameranya, oke? Oke, saya berhitung ya. Miss Uli akan coba untuk berhitung dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1,5, dan 1. Oke, apakah cuma hanya 4 orang? Guys? Iya, oke, baiklah, nggak apa-apa. Oke, berarti Miss Uli, saya thank you pertama sekali sebelum kita memulai ya. Jadi saya akan, kenapa ini Miss Uli backgroundnya masih biru ya? Iya kan ya? Belum ganti ya? Kok Miss Uli bingung? Coba. Sudah diganti Miss di saya. Oh sudah. Kok di Sudah Miss Uli? Miss. Dulu ya, oke baiklah apa. Oke baiklah, Miss Uli hari ini akan membawakan materi. Jadi setelah Miss Uli menjelaskan, Miss Uli akan minta kalian untuk mengaktifkan kamera karena kita akan sedikit lebih bagaimana ya bilangnya ya, lebih aktif gitu ya dan lebih baik gitu ya dan lebih oke menurut Miss Uli. Jadi kalian silahkan untuk segera mengaktifkan kamera bagi yang bisa. Oke, apakah sekarang PowerPoint Miss Uli sudah kelihatan jelas di sana? Kelihatan, Miss. Oke, mantap. Yang ngitupin kamera cuma ini doang ya. Oke, so guys hari ini Miss Uli akan bawakan time management, tapi time management skill-nya ini from home. Karena apa? Karena kita kan biasanya sekarang kerja dari rumah ya. Belum lagi minggu depan tuh akan ada libur, terus nanti masih terjadi lagi mungkin ya kita berdoa dan berharap pandemi segera berakhir gitu ya. Tapi hari ini kita akan sama-sama untuk lihat gimana sih cara time management yang dari rumah gitu ya. Ini mungkin suatu hal yang baru atau suatu hal yang udah pernah kamu dengar, tapi mari kita sama-sama untuk bisa mempelajarinya. Oke, so before we start this skill today dan discuss bersama, mari kita buka dulu di dalam doa. Miss Uli akan open di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sama-sama Tuhan untuk mau memulai mengenai tentang time management skill. Tuhan yang berkati kami agar segala sesuatu yang kami buat dan yang kami dengarkan itu suatu hal yang baik dan menjadi pelajaran tambahan yang baik juga buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, so guys sebelum kita mulai ya, Miss Uli akan mulai terlebih dahulu dengan sebuah pertanyaan. Oke, agak terlalu lambat ya. Oke, so what do you think about these two types of people? Ya, there is a two types of people yang ada di sini. So please ya, write down in your comment meeting chat kita. Kira-kira menurut kamu ini dua jenis orang yang seperti apa?
Boleh dituliskan ya, entah kamu ngelihatnya yang satu berantakan, yang satu rapi boleh, atau yang satu seperti apa, yang satu terlalu rajin, yang satu terlalu malas, boleh. Silakan tuliskan ya. Miss Uli masih menunggu buat kamu menuliskan karena itu sifatnya adalah wajib untuk kamu tuliskan. Silakan dituliskan dulu ya. Oke, masih hanya Michelle yang menuliskan, mana yang lainnya? Coba. Miss Uli menunggu yang lainnya juga menjawab. Kira-kira menurut kalian, dua jenis orang ini seperti apa? Oke, so maybe Miss Uli bisa menggunakan handphone ya. Wait a second. Supaya Miss Uli bisa lihat. Oke, hanya Michelle kah? Yang lainnya mana? Coba diberikan tanggapan dulu. Kira-kira menurut kamu, ya, dari kedua jenis ini, tipe orang yang seperti apa? Yang satu rapi, yang satunya berantakan. Yang kiri rapi, yang teratur kanan. Talinya satunya teratur, tapi satunya talinya tidak teratur, tapi berantakan. Oke, yang Jeremia, Michelle, satu memiliki struktur yang rapi, struktur ya. Kiri teratur, kanan berantakan. Oke, everyone harus menjawab ya. Oke, coba saya masih menunggu dalam hitungan 5, 4, 3, oke, sudah ada Giovanni, kiri teratur, kanan berantakan. Cindy, 3, 2, dan 1. Oke, thank you so much. So, yang kalian tuliskan tadi ya udah benar ya. Ada yang rapi, ada yang berantakan, atau yang bilang satu malas banget gitu ya. Yang satunya sangat rajin ya. Nah, ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar ketika kalian misalnya sedang menaiki sebuah perahu atau menaiki sebuah kapal, ini adalah gambar ketika kalian ingin menepi. Jadi supaya kapalnya itu dan juga supaya si perahunya tidak jalan-jalan, maka dia perlu dikaitkan dengan suatu pengkait gitu ya, dan talinya itu sebagai penguat supaya perahunya nggak jalan-jalan gitu ya, karena ada ombak. Nah, yang di sini yang mau di Miss Uli sampaikan adalah tujuan orang-orang ini membuat ya, oke. Tujuan orang-orang ini membuat yang namanya tali mengait ini karena apa? Ya supaya sama-sama nggak pergi perahunya gitu ya. Nah, tapi kelihatannya berbeda. Yang satu kelihatannya kok kayaknya rapi banget, enak dilihat. Yang satunya kelihatannya berantakan gitu ya. Nah, di dalam sini gitu ya, kita akan sama-sama untuk dari sini melihat ya, bahwa sebenarnya dalam time management skill sendiri ada beberapa mitos yang kita lihat ya. Well, dengan keadaan kamu happy, good, in love, bored, stress, angry, pasti kamu pernah memikirkan hal ini. Yang pertama, time management is nothing but common sense. I do well in school, but I must be managing in my time exactly. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting aku melakukan pekerjaanku, kayaknya nggak terlalu penting sih time management, yang penting kerjakan tugas-tugasku, kukumpulkan. Nah, itu suatu pemikiran mitos menurut Miss Uli. It takes all fun out of life, jadi itu kayak merebut semua hal yang bahagia gitu ya. Kok kayaknya kalau bikin time management kayaknya aku jadi nggak bebas ya, I don't free miss, aku nggak bisa buka HP lagi, nggak bisa ngapa-ngapain, itu kayaknya nggak menarik gitu ya. Terus time management, I work better under pressure gitu ya, karena aku berpikir kok kayaknya kerja tanpa tekanan itu lebih enak gitu ya. Terus no matter what I do, I won't have enough time ya. Jadi ada pemikiran apapun yang sudah kulakukan, aku tetap saja berpikir adalah waktu itu nggak cukup. Ya, ini kayaknya sangat berpengaruh di tanggal 25 minggu lalu ya. 25 minggu lalu kamu ngumpul tugas kan? Kebanyakan kumpul tugas di tanggal 25. Terus kamu kok kayaknya berbilang, "Ih, banyaknya tugas yang mau dikumpulkan, due date-nya tanggal 25." gitu ya. Kamu marah gitu ya. Dan kamu mengatakan, "Ih, waktuku tidak cukup." Nah, itu sering sekali terjadi, ya. Nah, dari mitos-mitos ini gitu ya. Oke, I'm sorry, Miss Uli harusnya next. Dari mitos-mitos ini, pasti di antara kamu gitu ya, ada yang kepikiran seperti ini. I like to schedule a time management seminar on my calendar as soon as I can time to buy a calendar. Jadi kayaknya kamu punya pemikiran kamu memilih time management skill-nya Miss Uli gitu ya. Karena kamu pikir supaya bisa ini kali ya,
memulainya dengan ya supaya agak bagus lah sedikit time managementku gitu ya. Jadi habis ini aku akan beli kalender, terus nanti aku akan jadi jauh lebih baik. Enggak. Apapun alat yang kamu pakai sebenarnya gitu ya, itu tidak akan mempengaruhi time management skillmu ya. Apa sebenarnya yang menjadi dukungan atau menjadi pengaruh supaya kamu bisa memanajemen waktumu jauh lebih baik? Oke, saya Miss Uli next ya. Oke. Something wrong with my PowerPoint, sorry guys. Oke, so yang pertama yang harusnya kamu lakukan dan menjadi dorongan itu adalah to-do list gitu ya, untuk membalancekan gitu ya. Kata kuncinya di sini adalah untuk membuat aktivitasmu itu menjadi sebuah yang sangat balance. Nah, ada 4 karakter atau ada 4 kategori yang akan Miss Uli sama-sama jelaskan bersama dengan kalian. Yang pertama adalah self, yang kedua adalah work, yang ketiga adalah place, dan yang terakhir adalah people. So, silakan prepare your note and pen gitu ya, to make your checklist ya. Kalau misalnya nanti kita sudah selesai, kamu untuk mikir, oh ini tadi udah dibahas sama Miss Uli, oh ini kayaknya belum deh Miss Uli gitu ya. Nah, kita akan mulai saja langsung yang pertama. Oke, yang pertama adalah kita mau sama-sama berpikir adalah tentang self, gitu ya. So, kata kunci pertama dalam kita mau melakukan yang namanya time management itu adalah self diri kita sendiri, gitu ya. Nah, kuncinya dibangun pagi hari, ya. Kalau kamu orang yang suka nonton YouTube, gitu ya, saat ini ada yang sangat terkenal, gitu ya, seorang Maudy Ayunda. Ya, siapa sih yang nggak kenal Maudy Ayunda gitu ya, dia adalah seorang yang sangat berbakat ya, memiliki suara bagus, juga memiliki prestasi good, kuliah di luar negeri, and then dapat cum laude dengan sangat cepat gitu ya. Nah, dia mengatakan adalah aktivitas dimulai dari jam 5 pagi. Bagus sekali ya. Nah, kenapa? Karena memang ketika orang bangun pagi, itu biasanya orang memiliki semangat yang jauh lebih baik. Dan itu pasti kalian pernah rasakan. Perasaan gimana kalian bangun jam 7, perasaan gimana kalian bangun jam 5 pagi. Nah, yang pertama untuk men-set up your mind ya. Set your alarm, try not to snooze ya. Jadi kalau kamu ketemu alarm jangan kamu klik lagi snooze, 5 menit lagi deh. 10 menit lagi deh, jangan seperti itu gitu ya. Nah, yang kedua, tracking your mood helps you to understand the reason behind your mood gitu ya. Nah, ini sering sekali Miss Uli lakukan. Jadi kalau bangun pagi, Miss Uli udah matiin alarm, Miss Uli duduk sebentar. Kasih waktu 1-2 menit moodnya hari ini apa. Gitu ya. Biasanya kalau kamu tuh kepikiran misalnya nih kemarin kamu punya masalah kok kayaknya berat banget gitu ya. Tapi kalau kamu men-set up moodmu hari ini bagus gitu ya, pasti satu harian kamu menjalani hari-harimu tuh juga dengan baik. Oke. Nah, itu sangat membantu kamu to understand gitu ya, the reason behind your mood. Jadi ini sangat baik sebenarnya. Nah, yang selanjutnya biasanya nih Miss Uli, kalau orang-orang kan bilang berdoa dulu dong Miss Uli, ya itu sebenarnya tergantung kamu seperti apa nyamannya. Tapi kalau Miss Uli biasanya bangun pagi terus masih ngantuk setengah-setengah sadar, moodnya seperti apa, baru Miss Uli berdoa. Karena butuh konsentrasi bagi Miss Uli untuk berdoa. So, 5 menit berdoa atau meditasi gitu ya. Nah, di sini adalah prepare your mind for a new day. Nah, guys, ini yang menjadi problem buat kita semua. Sebagai seorang siswa dan Miss Uli juga gitu ya, try not to begin your day to playing by phone. Everyone pasti wake up to ngecek HP, cek WA. Udah dibalas sebelumnya dari dia, I mean teman ya, jangan berpikir yang aneh-aneh. Udah di-like belum ya status feedku kemarin? Udah keluar nggak ya episode K-drama yang tadi malam? Udah keluar belum subtitlenya? Kan contoh misalnya, jadi try not to begin your day by playing on the by phone, karena itu sangat mempengaruhi. Ketika kamu sudah bermain HP di pagi hari, niscaya pasti kamu melupakan segala sesuatu yang sudah kamu coba untuk prepare dari ketiga hal ini ya. Set your alarm, tracking your mood, and meditasi atau pray yang kamu mulai di pagi hari gitu ya. Nah, kalau kamu, ini kan bagian dari self ya, kalau kamu sudah melakukan hal ini gitu ya, bagian part yang selanjutnya adalah, misalnya agak nggak tahu ya kenapa dia kayak ngelek-ngelek ya. Nah, selanjutnya adalah, ini bagian self ya, prepare yourself. Nah, ini sering kejadian di anak SDH
fenomena-fenomena yang sering terjadi. Bangun pagi rambutnya masih ada satu di atas, ya kayak gini, ya. Terus masih ada yang matanya masih ada beleknya, ya kan? Kalau disuruh bangun sesi 1, ya kan? Sesi 1 kita langsung hidupin kamera, masih ada yang belek. Atau misalnya morning diffusion, ya kalau tidak mengaktifkan kamera tidak di absen, langsung semua ngidupin kamera, tapi semuanya dalam keadaan baru bangun, ada yang masih matanya masih setengah-setengah gitu ya. So, yang pertama setelah kamu melakukan 3 aktivitas tadi adalah hal yang terpenting adalah take a bath and change your clothes. Karena itu sangat membantu. Gitu ya. Ketika kamu sudah prepare mandi, itu pasti badanmu segar. Ya kan? Pasti dong, nggak mungkin dong habis mandi malah makin ngantuk dong, nggak dong ya. Nah, terus kamu akan men-change your clothes. Itu akan membuat jati diri kamu tuh jadi kayak, oh aku harus bekerja karena aku as a student. Aku udah pakai seragam nih. Gitu ya. Nah, itu adalah clue atau hint dari untuk pemikiranmu gitu ya, your body and your soul ya, that you should be working ya. And then kebiasaannya Miss Uli sebelum bekerja adalah bercermin. Di cermin Miss Uli akan lihat diri Miss Uli tersenyum. Even Miss Uli moodnya kurang baik, tapi ketika Miss Uli ngelihat senyuman Miss Uli di kaca, a smile is the best makeup that you can wear ya di pagi hari itu. Gitu ya. Jadi untuk bagian dari self, untuk dalam time management itu adalah bagian dari prepare yang ini ya. Ada ke 5 hal. Oke. Tolong dicatat dan tolong dipahami karena nanti akan ada game sedikit tanya jawab ya. Selagi kamu yang bisa menjawab pasti akan mendapatkan hadiah dari Miss Uli. So stay tune, oke? Ya, Miss Uli lanjut dulu ya. And then udah ada 5 hal nih. Nah, langkah selanjutnya setelah dari self ya, kita akan masuk kepada gimana sih bikin yang balance gitu ya. Kita akan nonton sedikit, oke? Kita akan nonton sedikit, mungkin ini kartun yang cukup banyak orang suka, nggak tahu sih ya kalau cuma Miss Uli doang ya. Tapi kita akan nonton sedikit, hopefully suaranya bisa kedengaran. So, Miss Uli sebentar. Oke. Kayaknya Miss Uli belum set up untuk sound-nya out ya. Bentar ya. Oke. Apakah sekarang PowerPoint-nya masih kelihatan? Udah enggak ya? Bentar ya, guys. Saya tidak. Oke, wait. Close the program. Bentar ya. Miss Uli harus share screen ulang sih ini harusnya. Wait. Sorry. Oke, ke PowerPoint. So, this. Kelihatan? No? Masih loading Miss di saya. Oke, sebentar ya. Oke, kelihatan. Kelihatan, Miss. Oke. Silakan diperhatikan ya. Time percentage 100%. Another day, another. On time percentage 12%. Train. Oh, you're a tough little guy, aren't you? Good morning, Mr. Squidward. So, are you ready? To go home. I just can't decide what to order. You already ordered. Don't rush me, young lady. Hurry up, SpongeBob! What is taking you so long? I'm adding the love.
You're not being paid to love. I'm not in it for the money. Ooh. You're all mine, you sweet Krabby Patty. I hope I don't miss again. Ooh, sweet wampum. Ah, yes, just how I like it. Nice and empty. Hey, I'm still here. Do you work here? Welcome to the Krusty. What the? Well, there goes my nap. Thank you. So, if I fire him and make your successor do twice the work, come in. Get right back to work. I'm out of here. 5, 4, 3, 2, 1. I'm done with my shift, Mr. Krabs. And let me just say, there will come a day when I will make something of my life, and I will never have to set foot in this grease trap again. Yeah, we'll see you after your lunch break, Squidward. Okay. Employee break room? I never knew this was here. Ooh. Is this the Krusty Krab? No! This is Patrick! There we go. Whew, that takes care of that. Ready for the grand finale! SpongeBob, what are you doing in there? Crying my eyes out. Well, hurry up. I gotta cry too. Taking out the trash, taking out the trash. Dumpster writing. The voice of the people. Here's one somebody didn't finish. Squidward smells. Good. Stop! Good night. I love it here, Mr. Krabs. Yeah. If you love it here so much, why don't you just live here? Ha, ha, ha. Something's not right. Is it? Do I miss my old clock? Maybe it's my own bed. What do you say, Gary? Oke, so itu tadi video ya. Apa yang kamu dapatkan atau yang kamu pahami dari video tersebut? Bolehkah Kalista? Wait. Ini siapa? Miss? Baik ya, oke. Bolehkah Kalista share ke kita kira-kira dari yang video kamu dapatkan tadi apa yang kamu dapatkan? Yang saya dapatkan itu dari yang video SpongeBob itu ada list yang apa yang harus SpongeBob lakukan kayak sesuai tidak begitu. Dan SpongeBob tidak pernah kayak miss, tidak pernah kelewatan apapun begitu. Jadi makanya teratur.
Oke. Apa yang kamu dapatkan, Michelle, dari video SpongeBob yang tadi kita tonton? Agak lama ya videonya, 6 menit. Apa nih, Michelle? Jadi yang saya dapatkan itu ada 2 tipe orang ketika bekerja. Satunya itu orang malas sama satunya itu orang taat. Kayak SpongeBob sama Squidward nih. Baru SpongeBob itu tipe orang yang kita harus panuti. Yaitu sebagai orang yang selalu terorganisasi begitu sama jadwalnya. Oke, good. Oke, the last ya. Bolehkah saya bertanya kepada yang tidak mengaktifkan kamera? Maybe boleh ya. Oke, kalau yang the last itu adalah saya mau tanya ke Brandon Michael Roy. Apa yang kamu dapatkan dari video SpongeBob tadi, Brandon? Halo, Brandon. Iya, Miss. Apa tadi yang Brandon dapatkan dari video SpongeBob tadi yang cukup lama tuh, 6 menit? Kayak harus apa gitu? Taat begitu, bikin list kayak time management begitu baru harus dilakukan, jangan tidak dilakukan. What do you think? Emangnya Squidward tidak melakukan? I mean, Squidward juga melakukan. Tapi Ya nggak sih? tapi SpongeBob lebih taat. Kalau itu yang satunya tidak. Oh, oke, lebih taat, yang satunya tidak. Oke. Ya, kata kuncinya adalah mereka sama-sama melakukan to-do list tadi. Ya, sebenarnya yang kalian bilang tadi, thank you so much ya buat Michelle, buat Kalista dan Brandon. Mereka tuh sama-sama melakukan. Kalau tadi kalian lihat di sebelah kirinya itu ada to-do list-nya. Nah, mereka sama-sama melakukan setiap to-do list yang ada. Ya, tapi bedanya yang satu melakukannya dengan penuh semangat. Kelihatannya SpongeBob ya. Yang satunya Squidward kelihatannya kayaknya menunggu-nunggu untuk malas-malasan gitu ya, terkesannya seperti itu. Nah, dari dua hal tipe kali ini gitu ya, sekarang pertanyaannya adalah di dirimu gitu ya. Nah, tadi kan kita udah lihat tuh ya, bahwa dalam menentukan time management itu harus dimulai dari diri sendiri ya, dimulai dari pagi hari untuk men-set up, untuk juga prepare gitu ya. Nah, dari kedua hal tadi ya, setelah kamu lihat di sini ya, betapa sangat perlunya gitu ya, memulai dari dalam diri gitu ya. Jadi sebenarnya di sini adalah yang mau dijelaskan bagaimana kita untuk bisa guide balance dan time serta task gitu ya, adalah dengan melakukannya dengan penuh dengan semangat ya. Ada motivasi di dalam dirimu yang ingin kamu lakukan. Oke, itu adalah poin pertama yang harusnya kita miliki bersama ya ketika kita mau manajemen time kita. Oke, saya lanjut dulu. Oke, so sekarang kita akan masuk di bagian part yang ketiga, ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian part ketiga yaitu, part kedua ya, yaitu balance. Nah, kamu sudah punya kertas dan sudah punya pulpen, ataupun kamu sudah punya laptop di tempatmu masing-masing, silahkan untuk membuat ya 4 table di tempatmu masing-masing. Oke, so everyone must do it. Ya, silahkan sekarang ya, karena kita memang agak berbentuknya seperti workshop, so you must do what I said, dan itu harus menjadi hasil ya, nanti akan kita sama-sama kirimkan. Oke, so silahkan bikin draw 4 blank tables right here. Oke, nah di sini kita akan sama-sama bikin time management framework-nya kita. Oke. Nah, di sini revert to as urgent important matrix, and di sini yang nantinya akan berisi adalah membantu kamu untuk decide apa itu yang prioritas gitu ya, dan apa yang urgent dan apa yang penting, serta men-sorting out ya, apa yang kayaknya nggak terlalu penting tapi penting juga gitu ya. Nah, kamu harus bisa menentukan itu gitu ya, dan meletakkannya nanti, mendelegate-nya itu nanti di dalam bentuk tabel ini. Ya, ini adalah kegiatan wajib, jadi kamu harus lakukan, oke? Karena ini adalah bentuk hasil dari kegiatan diskusi kita hari ini, oke? So, kalau kamu sudah membuat 4 tabel seperti ini, garis 4 begini, silakan klik tombol tanda raise hand di tempatmu masing-masing, oke? So, everyone must do it, ya wajib, karena ini akan dikirimkan di meeting chat. Boleh ditulis di kertas saja, nggak apa-apa.
Oke, buat kamu yang sudah silakan klik tombol tanda raise hand. Remember, Miss Uli akan give you ini ya, hadiah ya bagi yang kamu bisa jawab pertanyaan, and then kamu bisa membuat time to-do list hari ini dengan baik. Oke, boleh juga menggunakan spidol berwarna atau apapun itu. Oke, menurut Miss Uli sudah selesai. Oke, saya lanjut dulu. So, apa yang akan kita tuliskan di to-do list kita, gitu ya? Nah, ini sebenarnya adalah teori yang sudah lama digunakan sejak dulu, gitu ya. Nah, di sini kamu silahkan tuliskan di atasnya. This is urgent, less urgent. And then di sampingnya, this is important and less important. Oke, so di atasnya kamu tuliskan judul urgent, less urgent, important and less important. Oke, are you done? Oke, buat 6 orang yang sudah mengangkat tangan, bagaimana dengan Cheryl-Lyn, Cindy, Darren, Edward, Edwin, Febriana, Glory, Gabriela, Harold, Jennifer, Jane, Jeremia, Jessica, Jaslyn, Jonathan, Jovan, oke, Marvin, Michelle, Richard, dan oke, sudah. Yang lainnya sudah angkat tangan. Oke, so sudah ya. Oke, sekarang kita akan mulai dari kotak sebelah atas. Oke, ya dari sini. Oke, seharusnya kelihatan itu ya di sana. Do first, ya. Silahkan coba kamu pikirkan, kamu akan melakukan hal apa, ya. Itu untuk hari weekendmu besok, just for tomorrow. Oke, kamu pasti sudah punya planning kan untuk besok itu apa. Oke, maybe kamu akan pergi les musik, contoh, atau kamu akan pergi bersama dengan orang tua makan keluarga, ya itu urgent dan important dan wajib kamu harus lakukan. Ya, ini fokusnya adalah yang wajib yang harus kamu selesaikan di hari itu juga. Oke, nggak bisa kamu tunda. Oke, mandi misalnya, wake up jam berapa, atau pergi ke sekolah, maybe ya, pergi ke tempat les juga boleh. Bertemu dengan teman, ya silahkan tuliskan di sana. Nggak perlu untuk time-nya jam berapa, tuliskan saja kegiatannya. Oke, and then di less urgent, oke, silahkan dibuat schedule, ya important tapi tidak terlalu urgent, gitu ya. Contoh misalnya, kamu besok itu harusnya misalnya ya, kamu harusnya mengerjakan ya tugasnya Miss Uli. But sebenarnya tugasnya itu dikumpulnya minggu depan. This is important, gitu ya. But not so urgent untuk kamu. Oke. And then kita masuk ke delegate. Oke. Delegate itu less important and urgent. Di sini apa yang kamu merasa kamu urgent banget, tapi dia less important. Ya, contoh misalnya kamu harus check up, medical check up, atau misalnya delegate-nya kamu harus makan Indomie. That's urgent for you, but less important. Gak terlalu penting sebenarnya. Tapi kamu kayak urgent banget, pingin banget, hasratmu itu pingin banget makan, gitu ya. Atau misalnya kalau kamu misalnya mau pergi sepedaan, that's urgent karena kamu harus memang lakukannya besok. Tapi itu gak terlalu penting untuk kamu lakukan besok sebenarnya. Gitu, masih bisa ditunda sebenarnya, gitu ya. Oke, don't do, ya. Ini adalah hal yang tidak boleh kamu lakukan. Contoh, aku nggak boleh besok nonton K-drama dulu deh, aku besok harus fokus. Aku nggak boleh main handphone lebih dari 2 jam. Aku nggak boleh bermalas-malasan di tempat tidur sampai jam 10, gitu ya. Silakan tuliskan keempat hal ini. Ya minimal 2 kegiatan deh per masing-masing tabelnya. Oke, dari 4 hal ini. Important, urgent, important but less urgent, less important but that's urgent, and the last is less urgent and less urgent. Oke? Oke, saya pikir sudah selesai dan 17 orang sudah mengangkat tangan. Thank you so much. Berarti sudah oke. Sekarang kalau sudah selesai, oke. Sudah selesai ya? Silahkan yuk, saya mau tanya dulu nih, untuk Kathleen dan Kifli kira-kira ada kendala apa ya tidak mengangkat tangan? Apakah memang belum bisa melakukannya? Oke, let me ask Harold, Febriana, Cheryl-Lyn. Cheryl-Lyn, apakah ada kendala untuk tidak bisa membuat tabel ini, Cheryl-Lyn?
Oke, there is no answer ya. Oke, Kifli. Apakah ada pertanyaan, Kifli? Hai, Kifli. Miss schedule tadi kayak bagaimana, Miss? Apanya? Yang di bagian les Argent tadi tuh, Miss, yang schedule. Ya, yang les Argent. Itu tuh important, tapi kamu nggak terlalu penting untuk melakukannya. Kayak contoh misalnya kamu perlu mengerjakan tugasnya Miss Uli, tapi itu nggak urgent untuk kamu kumpulkan di hari besok. Kamu ya harus kerjakan, that's penting gitu ya. Atau contoh, kamu harus menelpon temanmu, ya, tapi sebenarnya nggak harus hari itu juga kamu menelponnya. Atau misalnya kamu harus membersihkan kamarmu, ya, that's important, right? Tapi kamu nggak harus melakukannya di besok, masih bisa untuk hari Minggu, gitu ya, karena kan weekend ada 2 hari. Contohnya seperti itu. Jelas? Jelas, Miss. Oke. So tipsnya adalah try to focus, do first. Tadi kita udah mulai dari do first ya. And then schedule, and then delegate. And then the last is don't do. Okay? So how to use manage your tasks is priority tasks by urgency ya. Itu tadi sudah dijelaskan di awal ya. Oke, bagi kamu yang sudah, boleh dong, ya kita nggak usah terlalu semua kegiatan ya, cukup hari Sabtu besok gitu ya. Bagi kamu yang sudah, boleh dong semuanya yang sudah menurunkan tanganmu masing-masing, bagi kamu yang sudah selesai. Oke, so are you done about your to-do list? Ya, silahkan diklik tombol tanda raise hand di tempatmu masing-masing. Oke, ada CK, ada Cindy, ada Darren, ada Edwin, ada Febrina, ada Harold, dan ada Jane, Jessica, Jesslyn, Jonathan, dan terakhir ada Kathleen serta Richard masih mengangkat tangan. Berarti belum selesai ya? Nggak apa-apa dilanjutin dulu, saya lanjut dulu materinya, karena nanti akan ada tanya jawab ya. Oke, so, nah tadi kan sudah tuh 2 hal, yourself, and then to-do list kita udah bikin, ya, nanti kita akan sama-sama untuk sharekan. Dan yang ketiga itu adalah place, ya, part yang ketiga. Nah, ini adalah untuk guide your manage space, ya. Gak tahu kenapa Miss Uli tipikal orang gak bisa bekerja kalau tempatnya gak rapi, gitu ya. So Miss Uli harus organize dulu desk Miss Uli, meja Miss Uli, ya. So try not to distract your mind with a messy mess, ya. Ini sangat membantu kamu gitu ya. Terus yang kedua, set up your workspace gitu ya. Kalau kamu memang hanya untuk bekerja gitu ya, ketika kamu bekerja gitu ya, switch dengan home system gitu ya. Jadi kalau kayak Miss Uli, jujur, ketika Miss Uli mau bekerja, Miss Uli akan melakukan pekerjaan di pinggir kanan ruangan Miss Uli. Ketika Miss Uli mau merasa kayaknya nggak mau terlalu bekerja, merasakan rumah, berarti Miss Uli pindahkan lagi, gitu ya. Pindah space-nya gitu ya. Jadi pasti kamu sudah mempunyai hal ini. Nah, yang terakhir, nah ini sangat baik ya. Go outside. Kebetulan Miss Uli orang yang tipikal suka kerja by cafe ya. WFC kata orang ya. Nah, get some fresh air and look at the bird and read a book to relax your mind. Ini kalau misalnya kamu sudah terlalu penat sekali, kamu bisa melakukan hal ini. Dan yang langkah terakhir, walaupun memang saat ini tidak terlalu dianjurkan untuk bekerja dari kafe, tapi kalau memang kamu nyaman, ya that's okay menurut Miss Uli, gitu ya, lakukanlah. Oke. Nah, kalau sudah mengenai tentang place, gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah mengenai tentang reconnect with people. Jadi bagian part yang terakhir, kamu sudah merasakan refresh nih ya, sudah merasakan place-mu oke, to-do list-mu udah ada, self-mu sudah di-preparekan dengan baik dan sudah di set dengan baik di awal. The last it is about the people. So reconnect with people, reconnect with social ya. So the first picture ya yang ini adalah member teman-teman Miss Uli yang ada di aplikasi Clubhouse. So Miss Uli sekarang masih tetap join di Clubhouse ya. Are you know about the Clubhouse, right? Clubhouse is something like aplikasi yang kamu bisa ngobrol dengan orang lain secara random.
So ini adalah teman-teman yang Miss Uli udah ketemu secara random tersebut gitu ya di Jakarta kemarin ya. So Miss Uli senang sekali bisa berbicara dengan mereka karena Miss Uli bisa mendapatkan suatu semangat ketika bisa connect dengan mereka gitu ya. Even mereka di sana tuh nggak semuanya bekerja, ada yang masih kuliah, ada yang bahkan masih SMA, ada yang masih yang sudah menikah pun sudah ada gitu ya. Tapi kita tetap terconnect dengan yang namanya aplikasi Clubhouse. So reconnect with your social itu adalah satu hal yang sangat baik untuk juga time managementmu. And then reconnect with people. So reconnect with your friends. Ini adalah dua sahabat Miss Uli di Makassar yang sering sekali Miss Uli jalan sama mereka gitu ya. So, gak apa-apa kamu tetap lakukan reconnect with your friends, tapi tetap dengan standar kesehatan yang baik ya. And then the last, always reconnect with your family. Ya, kalau kamu bisa reconnect atau guide reconnect dengan mereka gitu ya, itu adalah satu hal yang sangat baik dan akan menuntun kamu. Ya, itu sangat baik. Ya, well sebenarnya ini tidak menjadi ini ya, kok kayaknya nggak ada buktinya ya Miss, kalau misalnya sama keluarga kok kayaknya makin waktuku makin banyak habis gitu ya. Nggak sebenarnya ya, tapi ketika kamu bisa sharing dengan mereka ada rasa semangat dari dalam dirimu gitu ya. Itu yang Miss Uli rasakan sih. Semoga sharing itu bisa memberkati kalian. So now, karena ini sudah 40, kita masih punya waktu tinggal 7 menit lagi. The last PowerPoint is about dalam firman Tuhan gitu ya. Sebenarnya di firman Tuhan juga sudah dijelaskan ya. Well, di dalam Amsal 21 ayat 5, di sana itu dijelaskan bahwa rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi ketika kamu membuat to-do list atau memanajemen waktumu gitu ya, pasti akan mendatangkan sebuah kelimpahan buat kamu. Ya, tetapi ketika kamu tergesa-gesa melakukannya itu pasti mengalami sebuah kekurangan. So move forward, good things are up ahead. Ya, because it's a new time management aplikasi. When you click ada icon, your calendar appears. Ini hanyalah sebagai candaan supaya kalian juga bisa lihat sebenarnya di App Store and then di Google Store sebenarnya sudah ada juga ya aplikasi untuk bikin time to-do list gitu ya. Jadi boleh juga kamu download kalau kamu memang tidak suka membuat secara alami. Oke, sekarang waktunya adalah sudah 41. So, silakan foto atau screenshot atau draft yang sudah kamu buat ya dan kirimkan di meeting chat. Oke. As you're absent today in my discussion room together. Yuk. Silakan. Siap, sir. Oke, silakan. So, silakan dikirimkan. Ya, it's okay, nggak apa-apa kalau misalnya kamu sharingkan ya, karena kan ini masih sedikit ya, jadi nggak terlalu akan ini. Oke, coba di-sharingkan, yaps. Aku mau dikirim di meeting chat. To-do list yang tadi sudah kamu buat. Oh, yang dibikin? Yes, yang dibikin. Boleh di foto, boleh di seperti apa. Oke, nah sekarang Miss Uli akan kasih waktu 3 menit sembari kamu mengirimkan, kita lakukan quiz, oke? So, sekarang Miss Uli akan minta kalian semua untuk menurunkan tangan. So, Miss Uli akan turunkan tangan dulu untuk Cindy. Cindy, can you lower your hand? Oke, sudah Miss Uli turunkan ya. So, sekarang Miss Uli akan berikan pertanyaan yang pertama. Ya. Apakah ada yang tahu 4 hal utama yang Miss Uli jelaskan hari ini itu tentang apa? Oke, ada 4 jenis kriteria yang Miss Uli jelaskan hari ini. Ya, coba kamu jawab kira-kira tentang apa saja. Adakah yang mau jawab? Kalau ada, silakan klik tombol tanda raise hand di tempatmu masing-masing. Apakah ada yang mau menjawab? Oke, thank you Jeremia, thank you Jessica yang sudah mengirimkan. Oke, tidak ada yang mau menjawabkah? 4 hal yang kita pelajari hari ini, kan ada pembagian 4 hal tuh ya, tadi ada 4 yang Miss Uli jelaskan, 4 hal utama, apa saja? Gak ada yang mau dapetin hadiah? Oke, Miss Uli untuk mundur ya, 5. Oke, ada yang angkat tangan, so Kalista, silakan jawab Kalista. Yang do first, schedule, delegate, don't do. Oke,
4 hal utama dalam time management maksud Miss Uli. Ya, itu kurang benar. Boleh Miss Uli berikan kepada tadi ada yang bertanya juga ingin menjawab. Thank you Kalista, but it's okay. Kurang tepat. Tadi ada siapa tadi ya yang angkat tangannya? Apakah ada yang mau menjawab lagi? Ada 4 hal topik utama yang mau kita bahas tadi yang sudah kita bahas bersama. Boleh dijawab? Apakah hanya Kalista tadi? Oke, Gabriela Valencia Yauri, silakan. Set yourself, manage your space, sama reconnect with people. Oke, good job. Ada 4 hal ya. So, prepare yourself, and then yang kedua adalah to-do list, yang ketiga adalah place, and then set up your place, and then the last it is reconnecting with people. Oke, thank you so much Gabriela ya, good job ya. Silakan give ini ya. Thank you buat Gabriela. And then the next is pertanyaan selanjutnya adalah di dalam to-do list ada 4 hal, ya tadi sudah dijawab oleh Kalista. Nggak apa-apa kalau Kalista mau menjawab lagi, 4 hal tersebut apa saja? Silakan Kalista. Saya yang jawab, Miss. Yes, nggak apa-apa. Do first, schedule, delegate, don't do. Don't do. Oke, thank you so much. Oke, so itulah hal yang bisa Miss Uli sampaikan hari ini. Semoga memberkati kalian. Don't forget to ini ya untuk isi. Jadi nanti yang menang adalah Gabriela Yauri dan Kalista ya. Ditunggu saja hadiahnya dari Miss Uli. Sekarang kita akan set a photo of us. So everyone is must to open your camera. So Miss Uli can take a screenshot of us. Okay? So Miss Uli akan countdown. Yes. 5, yaps. Kalau tidak bisa backgroundnya masih bisa dinyalakan kamera, Miss. Maksudku It's okay. Without your background. Done? Oke, Miss Uli akan hitung dalam hitungan 5, 4. Oh, there is Nicholas here, right? Nicholas, are you here? Nicholas? Oke, mungkin Miss Uli minta yang lain aja kali ya. So, oke, udah bisa. Oke, Miss Uli akan take a photo together. So, bolehkah kalian menunjukkan yang sudah kalian buat di sebelah kiri kalian dengan memegangnya nanti ya, setelah foto yang pertama dulu ya. Oke, so Miss Uli akan bikin dalam hitungan 5, 4, silakan foto bersama, mari kita foto. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, bentar ya, sorry. Oke, the next ya. Silakan dipegang masing-masing hasil yang sudah kalian punya. Wait a minute ya, Miss Uli harus kirimkan dulu di sini. Oke. Miss izin off cam, kameraku rusak. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekali lagi ya. Dalam hitungan 5, 4. Oh, semuanya yang ketitin kamera. Boleh dengan memegang hasil dari to-do list-nya? 5, 4, 3, 2,5, 1. Oke, so thank you and good job for everyone. Thank you so much buat kalian yang sudah join di meetingnya Miss Uli, dan thank you untuk hasil dari to-do listmu. Kita akan tutup di dalam doa. Jika ada pertanyaan nanti boleh tanyakan langsung ke Miss Uli. Sebagai penutupnya Miss Uli akan sharingkan sedikit. Jadi sebenarnya Miss Uli pun masih bergumul dengan time management. Because I know I have many activities ya. Sebenarnya Miss Uli itu sekarang sedang berkuliah dan juga sedang mengajar. Dan ya, Miss Uli sedang berkuliah di Unhas, ngambil S2. Jadi sedang tahap tesis, so that's
the reason I think Mr. Naftali give me this privilege to share about the time management with you, gitu ya. Jadi selama masa kuliahnya Miss Uli merasakan harus membagi waktu dengan sangat baik, gitu ya. Dan puji Tuhannya sudah selesai kuliahnya, sisa tesis. So Miss Uli berharap kamu juga bisa melanjutkan pendidikanmu, gitu ya. Nanti kalau kamu berminat, gitu ya. Dan jangan pernah berpikir waktumu itu habis ya, kayak mitos tadi. Kok kayaknya kalau pakai time management waktuku tuh tertekan dan habis ya Miss. Enggak, tapi itu sangat membantu dan itu sangat helpful buat Miss Uli ya di semester kemarin gitu ya. Oke, so now kita akan tutup dalam doa. Semangat selalu. Miss Uli berharap kalian bisa tetap melakukan to-do list ini dengan sangat baik. Kita akan tutup dalam doa. Miss Uli akan minta kesediaan dari salah satu di antara kalian. So, Miss Uli pingin sekali mendengar suaranya. Kifli, can you close us? Ya, karena ini anak bibinya Miss Uli ya. Kifli, boleh menutup kita di dalam doa? Bisa. Oke, silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kita mau menutupi sesi bibi kita. Semoga setelah ini kami bisa melanjutkan materi pelajaran sekolah kami dan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, amin. So thank you everyone. Stay safe semuanya. Tuhan berkati. Silahkan leave dari meeting ini. Bye-bye. Bye, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye, thank you.